Selamat datang di Passing Mantu bersama saya Tuduh Hernandez dan juga Kang Arfan. Kang Arfan. Akhirnya lagi-lagi Arsenal menginjakkan kaki di puncak klasmen untuk yang kesekian kalinya karena musim ini cukup berat langkah tim kita untuk menduduki di rank 1 karena sangat sengitnya persaingan antara City dan juga Liverpool yang dimana beruntung kemarin Kang Arfan dua tim berhasil dengan skor imbang sehingga Arsenal mampu naik ke rank 1 dengan gol terakhir dari Kai Havertz sang bek kiri Jerman. Iya, eh, sebenarnya kembalinya sang gajah ke puncak Nah, klasmen ini kan nah, eh, tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang gitu loh. iya. Cuman fans Arsenal memang menginginkan pertandingan sebelumnya, pertandingan buka game week ini antara City dan Liverpool Iya memang benar. berakhir sesuai harapan fans Arsenal gitu ya. Berakhir 1-1 pertandingan antara City dan Liverpool sedikit membuka asa Arsenal untuk kembali menempati puncak klasmen gitu yang di musim ini memang sepertinya Arsenal baru pertama kalinya ini untuk berada Iya. di puncak klasmen. Hmm. Terlepas dengan kondisi lawan-lawan Arsenal memang lagi tidak dalam keadaan bisa meraih poin maksimal seperti itu Mas. Iya, iya. Memang Kang Arfan kita di periode ini baru yang pertama kali kita di rank 1 yang kira benar sekali. Gajah akhirnya kembali naik ke tahtanya sebenarnya meskipun kita sampai kapan Gajah ini akan bertahan di rank pertama karena melihat situasi di Liga Inggris juga sangat-sangat cair kompetitif. Di mana kemarin sebelah kita tim dari orang biru London itu diobok-obok oleh Newcastle dengan 4-1 dan kemudian Arsenal juga beruntung kemarin meskipun Kang Arfan dalam sisi penyerangan kita kemarin cukup nihil gol dari strikernya karena kita gol hanya dari menit terakhir yang dimana itu artinya kemarin Gabriel sama Nketiah sangat-sangat loyo ketika dilakukan gawang lawan Brentford meskipun kemarin ada perubahan taktik dari Mikel bahwasanya Leandro dipasang sebagai gelandang menemani Odegaard dan juga si Rice yang kemarin Van tampil keren untuk membuat si Ramsdale akhirnya dapat sebuah apa ya penuh dosa kemarin. Uh, blunder dari Ramsdale, Ramsdale memang bagaimanapun juga seperti demam panggung gitu kan. Dia bermain terakhir pada Carabao Cup gitu, jadi kiper Arsenal gitu lawan West Ham yang kalah juga gitu kan. Eh, Beruntungnya memang lini pertahanan Arsenal cukup tanggap gitu. Ya. Eh, Kalau mungkin Raya mungkin pertahanan Arsenal akan sedikit santai, tapi pertahanan Arsenal semalam konsentrasinya lebih karena kipernya Ramsdale gitu loh. Gitu loh. Jadi membantu Ramsdale di lini pertahanan itu ya semacam kerja dua kali gitu untuk Saliba, Magalhaes, Tomiyasu maupun si Jenko ditambah lagi si Rice benar-benar dijadikan gelandang bertahan yang bertahan gitu yang bertahan sedikit merubah posisi Trossard lagi-lagi. Trossard bermain di manapun seperti kata pada wawancara dia di pasca pertandingan sebelumnya bahwa dia siap ditempatkan Michael dimanapun gitu dan semalam menjadi bukti kalau Trossard memang bisa ditempatkan dimanapun ya. Keuntungan Arsenal punya Trossard ya itu gitu loh, bersedia menjadi super sub jika pun main utama, mau jadi striker, mau jadi gelandang tengah, mau di kiri, mau di kanan, dia bisa menerima hal itu lah. Dan itu juga terjadi pada si Gabriel Jesus gitu. Gabriel Jesus ketika Martinelli tidak main dan atau Saka tidak main, Gabriel Jesus bisa bermain di kiri atau di kanan. Sayangnya memang kembali lagi bahwa uh, lini serang Arsenal setelah bahasa kasar strikernya itu hanya mengandalkan seorang Nketiah belakang gitu kan. Mau diandalkan seperti apa Nketiah, mau mengandalkan
Nketiah seperti apa, terus pengen Nketiah seperti apa pun saya masih bingung gitu. Nah, harapannya memang Januari besok beberapa pemain yang diisukan keluar memang benar-benar keluar, contoh Ramsdale, terus Jorginho. Tapi kalau jadi saya pribadi masih ingin Jorginho berada di Iya, lini tengah Arsenal gitu sepakat Mas dengan Donald. sepakat harapan sepakat sepakat Mungkin karena Partey lebih rasional jika harus ditukar dengan Vlahovic seperti isu-isu yang berkembang di bursa-bursa transfer Januari besok gitu Mas Donald. iya, ya semoga itu adalah sebuah good deal bagi kita karena Hmm. lagi-lagi bicara pos gelandang Arvan Partey cukup pernah cedera. Hingga kemarin hingga saat ini pun dia sangat jarang bermain karena cedera lagi dan kemudian setelah ada dalam diri Rice yang dimana terbaik dalam dunia DM di sepak bola, Alvaro Jorginho juga masih memiliki peran sangat penting ketika lawan Sevilla di golnya Trossard ada andil dari Jorginho dalam memberikan umpan ke Saka yang dimana memang lagi-lagi pos DM kita sangat-sangat cukup berlimpah karena masih ada Fabio Vieira, Odegaard, dan juga dengan Leandro taruh di midfield juga bisa. Tapi lagi-lagi bicara striker, ini sebuah tanda tanya besar bagi Mikel bahwasanya dengan adanya Gabriel dan Bonan gitu ya, kayaknya sepertinya tidak cukup bisa untuk mengurangi Liga dengan raih banyak gol. Karena lagi-lagi kita mencetak satu gol terus menerus itu akan semakin berat ketika bertemu dengan tim yang secara head to head lebih tinggi dalam hal gol. Iya. Dan dari sisi Arsenal pun juga kelihatan sekali Mas Dono. Iya. Beberapa pekan ke belakang memang eh, yang kelihatan muncar itu hanya hat-tricknya ini ketiak gitu kan itu Itu dari ya, sisi striker gitu loh Mas Dono. ya. Ya sedangkan yang lainnya itu dari kontribusi dua striker Arsenal tidak kelihatan gitu. Kita selalu man of the match setiap pertandingan Arsenal kalau enggak Bukayo Saka, Martinelli, Declan Rice, itu kan bukan sesuatu yang diharapkan seperti City gitu loh. Bagaimana seorang Haaland selalu menjadi pusat perbincangan gitu lah. Karena gol-golnya, karena peluang-peluang yang dia hasilkan dan skema yang dimainkan oleh City gitu loh. Nah, di Arsenal memang si Raya kemarin tidak bisa dimainkan karena ada aturan gitu. Ada aturan bahwa pemain pinjaman tidak bisa dimainkan melawan tim yang meminjami gitu kan. Ya, beruntungnya memang Ramsdale secara kualitas tidak jauh dari Raya sebenarnya Mas Dono. Cuman banyak kalangan menilai memang Ramsdale layak untuk dijadikan kiper cadangan gitu loh. Terlepas kontribusi Raya kadang-kadang juga berkali-kali sih malah ada sedikit miss di lini belakang, terlalu pede mungkin ya dengan gaya-gaya dia main direct dari belakang itu kan juga sedikit banyak membahayakan pertahanan Arsenal gitu. Nah, lebihnya saya sangat bahagia ketika rotasi di lini belakang antara si Tomiyasu, Ben White, terus saya masih membayangkan sih kalau Julian Timber ini benar-benar sehat seperti apa rotasi di lini belakang Arsenal gitu. Saya rasa kalau membeli dua pemain lagi bulan Januari cukup satu striker dan gelandang gitu. Dengan menjual beberapa pemain, kalau mungkin kiper ketika Aaron Ramsdale harus dijual dan diganti kiper yang lebih muda mungkin ya is fine gitu. Iya benar. Lagi-lagi karena kita bicarakan mengenai sekuat tim ini ya, dimana secara bertahan cukup oke, keren karena di pos belakang punya sekali opsi dan juga punya sekali pemain yang serba versatile. Kemudian tinggal harus menunggu Timber entah kapan dia harus kembali karena Timber pun di awal musim ini melakukan tampil sangat oke dan keren. Kita harus menunggu lama lagi untuk melihat sentuhan menes dari Timber, di mana di pos kiper lagi-lagi saya dengan sepakat bahwasanya Raya harus nomor satu, sedangkan Ramsdale mungkin bisa lah dipinjamkan dulu untuk menaikkan level kemudiannya lagi di kiper karena lagi-lagi dia juga pemain Inggris yang dimana Mikel sangat senang dengan Sukinta dengan pemain Inggris seperti Saka dan juga Nketiah yang Marvan. Dan lagi-lagi memang secara sektor CM atau gelandang Marvan kita sangat butuh tentunya sangat kreatif yang mungkin Ode sekarang masih dalam fase mungkin jenuh atau bagaimana entah karena kita nggak tahu karena lagi-lagi dia
secara kontribusi masih tidak semoncer musim lalu, sehingga semoga musim depan atau enggak Januari dapatkan 2 pemain di pos CF striker yang puas dari Vlahovic. Iya. Hanya di Vlahovic di bayangan saya. Iya benar. Lalu di pos kadang mungkin bisa lah kita mencoba menggait Florian Wirtz, meskipun itu sangat mustahil karena dalam diri gelandang pun sebenarnya ada lagi Takefusa Kubo kan. Dia di pos winger bisa, di gelandang bisa, tapi lagi-lagi apakah mau Mikel untuk menebus dokumen ini, karena lagi ini adalah untuk berakhir dengan juara di liga musim ini. Iya. Kenapa Raya dipinjam dalam tanda kutip pembelian Raya secara peminjaman, karena memang kan Arsenal sedang mengalami untuk penstabilan FPP gitu Mas. Iya. Harapan Arsenal memang ketika masuk Champions League itu nanti tidak hanya berhenti di fase grup, masuk ke fase knockout itu sedikit menyeimbangkan neraca keuangan. Memang harapan saya Ramsdale jangan hanya dipinjamkan, sudah jual saja gitu kan. Terlepas sama pun untuk menstabilkan FVP gitu kan. Terlepas kontribusinya tahun lalu, kita sudah melihat kiper yang lebih baik dari sisi David Raya gitu. Nah, sedangkan sisi Ramsdale memang sepertinya untuk skema Arteta tahun ini tidak dibutuhkan gitu. Saya ngomongnya tidak dibutuhkan lah. Daripada tidak dibutuhkan menambah beban gaji, gaji pemain homegrown gitu kan. Mending si Ramsdale dijual saja untuk menstabilkan neraca keuangan. Toh juga homegrown Arsenal dari pemain-pemain U21 juga cukup banyak gitu. Masih ada Reece Nelson, masih ada Smith Rowe, masih ada pemain yang main di Indonesia U17 itu Ethan Nwaneri, dan itu kan masih cukup untuk mengisi slot pemain homegrown gitu. Terlepas niatnya membantu timnas Inggris atau apalah, cuman ya saya rasa David Raya sudah cukup mumpuni gitu. Ya emang lagi-lagi bicara teman kita tidak ada habisnya, karena lagi-lagi kemarin juga kemenangan sangat dirasa cukup penting untuk modal di laga esok Liga Champions. Kita akan bermain home melawan RC Lens, di mana semoga dengan hasil 3 lawan beruntun pasca lawan Burnley tetap terjaga, sehingga lagi-lagi Mikel mampu seenggaknya mereplika hasil manis musim kemarin, di mana kita musim kemarin benar-benar sangat kaget dan takjub kita berada di rank 2 namun iya. Terlepas apapun tren positif ini harus dijaga mungkin sampai sekitar bulan Februari. Harapan pemain-pemain yang cedera, diisukan cedera kan ya sekarang yang fatal dan parah kan tinggal Julian Timber dan si Thomas Partey gitu. Smith Rowe juga isunya juga mulai sudah berlatih lagi. Beberapa pemain yang saya lihat sudah kembali ke bench juga cukup mumpuni gitu lah. 2 pekan sebelumnya Odegaard dan Jesus itu kan rentan cedera gitu, masih cedera. Nah, kali ini sudah bermain. Saya rasa memang si Jesus ini harus sedikit diistirahatkan melawan RC Leipzig. Tidak usah dimainkan saja. Kita sedikit berharap kepada Nketiah untuk bisa menjadi tumpuan untuk lawan RC Lens besok gitu Mas. Iya, Kang Arfan. Mungkin dari saya cukup dari saya, Kang Arfan. Iya, sama kita cukupkan comeback kita. Iya. Di sela-sela kesibukan. Cukup dahsyat di IRL. Dari saya Kang Arfan. Dan saya Kang Arfan. Salam PCC.